Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hibah yaitu seseorang memberikan kepemilikan hartanya kepada orang lain di saat hidup tanpa imbalan. Anjurannya, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Wahai kaum muslimah, janganlah sekali-kali seorang wanita meremehkan pemberian tetangganya, walaupun hanya ujung kaki kambing." Darinya pula, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai." Menerima hibah walaupun sedikit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, "Kalau aku diundang untuk makan dhira' atau qura', niscaya aku akan datang. Dan kalau aku diberi hadiah dhira' atau qura', niscaya aku akan terima." Hadiah yang tidak boleh ditolak. Dari Azrah bin Thabit al-Ansari, ia berkata, telah bercerita kepadaku Thumamah bin Abdullah, ia berkata, "Aku masuk menemuinya. Ia lalu memberiku minyak wangi dan berkata, 'Anas radhiyallahu anhu tidak menolak minyak wangi.' Ia berkata, Anas beranggapan bahwa Nabi Muhammad SAW dahulu tidak pernah menolak minyak wangi." Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang tidak boleh ditolak. Pertama bantal, kedua minyak rambut, dan yang ketiga adalah susu. Membalas hadiah. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW menerima hadiah dan beliau membalasnya. Siapa yang paling utama mendapatkan hadiah? Aisyah radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Aku berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki 2 orang tetangga. Kepada siapakah aku akan memberi hadiah?" Beliau menjawab, "Kepada orang yang paling dekat pintunya denganmu." Dari Quraib, Maula Ibnu Abbas, bahwa Maimunah bintu Al-Harith, istri Rasulullah SAW, memberitahukan kepadanya bahwa ia memerdekakan budak dan belum izin kepada Nabi SAW. Maka tatkala datang hari gilirannya, ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau merasa bahwa aku telah memerdekakan budakku?" Beliau menjawab, "Apakah engkau telah melakukannya?" Ia berkata, "Ya." Maka beliau bersabda, "Seandainya engkau memberikannya kepada bibi-bibimu, maka itu lebih besar pahalanya untukmu." Para pemirsa, haram melebihkan pemberian kepada sebagian anak saja. Dari Nu'man ibnu Bashir, ia berkata, "Ayahku bersedekah kepadaku dengan sebagian hartanya. Maka ibuku, yaitu Amrah binti Rawahah, berkata, 'Aku tidak ridha hingga engkau mempersaksikannya kepada Rasulullah SAW.' Maka ayahku berangkat menemui Nabi SAW untuk mempersaksikannya atas sedekahku. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, 'Apakah engkau melakukan ini kepada seluruh anak-anakmu?' Ia menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda, 'Ittaqullaha wa'dilu fi auladikum.' Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anakmu. Lalu ayahku pulang dan mengembalikan sedekah tersebut. Dan dalam satu riwayat, beliau SAW bersabda, 'Kalau demikian, maka janganlah engkau mempersaksikanku. Sesungguhnya aku tidak bersaksi atas kezaliman.' Di dalam suatu riwayat, kemudian beliau SAW bersabda, 'Tidakkah mengembirakanmu jika mereka sama dalam berbuat kebaikan kepadamu?' Ia menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, 'Kalau begitu, maka jangan engkau lakukan.'" Para pemirsa sekalian, tidak halal bagi siapapun untuk meminta kembali pemberiannya, tidak pula membelinya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi SAW bersabda, "Kami tidak memiliki permisalan yang keji. Orang yang meminta kembali hibahnya bagaikan anjing yang menelan kembali muntahnya." Dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Aku menyedekahkan seekor kuda untuk jihad fisabilillah. Namun pemiliknya telah menelantarkannya, sehingga aku ingin membelinya kembali darinya. Aku mengira ia akan menjualnya dengan harga yang murah. Kemudian aku bertanya tentang hal tersebut kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda, "Janganlah engkau membelinya, walaupun ia memberikannya kepadamu dengan harga 1 dirham. Sesungguhnya orang yang mengambil kembali sedekahnya bagikan anjing yang memakan kembali muntahnya." Dikecualikan dari hukum itu adalah seseorang ayah. Ia boleh mengambil kembali apa yang ia berikan kepada anaknya. Dari Ibnu Umar,
dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Keduanya merafa'kan hadis tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seseorang memberikan sesuatu pemberian kemudian ia memintanya kembali kecuali ayah pada apa yang diberikan kepada anaknya, maka boleh diminta kembali. Apabila orang yang diberi hadiah mengembalikan hadiah, maka tidak mengapa bagi pemberi tersebut untuk menerimanya. Sebagaimana dari Aisyah bahwa Nabi SAW salat mengenakan khamisah yang bergaris-garis. Lalu beliau memandang kepada garis-garisnya sepintas, maka tatkala beliau selesai dari salatnya, beliau bersabda, dan bawalah untukku anbijaniyahnya Abu Jaham. Sesungguhnya khamisah ini telah melalaikan aku dari salat. Dari As-Sa'ab bin Juthamah Al-Laythi, ia termasuk sahabat Nabi SAW, bahwa ia pernah memberi hadiah kepada Nabi berupa keledai liar saat beliau berada di Abwa atau di Waddan, dan beliau sedang ihram, maka beliau menolaknya. Sa'ab berkata, tatkala beliau melihat perubahan raut wajahku karena penolakannya terhadap hadiahku, beliau bersabda, kami tidak menolak karena ada sesuatu atas dirimu, akan tetapi karena kami sedang dalam keadaan ihram. Para pemirsa, orang yang menyedekahkan sesuatu kemudian ia mewarisinya. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, seorang wanita datang kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menyedekahkan seorang budak wanita kepada ibuku, dan ibuku telah wafat. Lalu beliau bersabda, semoga Allah memberimu pahala dan Allah mengembalikan warisan kepadamu. Hadiah bagi para pekerja adalah pengkhianatan. Dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW mempekerjakan seorang dari Bani Al-Azad yang bernama Ibnu Lut'iyah untuk mengambil zakat. Tatkala datang ia berkata, ini untuk kalian dan ini hadiah untukku. Nabi lantas kemudian berdiri di atas mimbar, beliau mengucapkan hamdalah dan memujinya, kemudian bersabda, apakah gerangan yang terjadi pada seorang amil? Kami mengutusnya lalu ia datang seraya berkata, ini untukku dan ini untukmu. Mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya? Lalu ia menunggu apakah ia akan diberi hadiah atau tidak. Demi Rabb, yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah ia membawa sesuatu kecuali akan membawanya pada hari kiamat. Ia akan memanggulnya di atas lehernya apabila unta ia memiliki suara, atau sapi mengeluh, atau kambing mengembik. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami melihat putih kedua ketiaknya. Seraya bersabda, bukankah telah aku sampaikan? Kemudian beliau ucapkan itu sebanyak 3 kali. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.